Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Jumpa lagi dengan Pak Gebi di materi pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 11 UTKP 1. Materi kita hari ini adalah materi teks ceramah. Ya. Sebelum memulai agenda di pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan kemudahan pada kita semuanya ketika melaksanakan pembelajaran. Berdoa dipersilakan. Dapat diakhiri. Anak-anakku sekalian, tentunya semuanya sudah menerima lembar kerja UKBM ya, unit kegiatan belajar mandiri yang Pak Gebi share di grup WA. Oleh sebab itu hari ini kita bahas bersama-sama terkait dengan apa yang sudah kalian pelajari, apa yang sudah kalian baca. Anak-anakku sekalian, kemarin sudah Pak Gebi share ya, Pak Gebi share terkait dengan materi teks ceramah ya, terkait dengan materi teks ceramah. Anak-anakku sekalian, di awal selalu Pak Gebi sampaikan bahwasanya di setiap UKBM ini ada kata-kata bijak atau kata-kata mutiara. Yang di sini ini kata-katanya adalah, jika ragu dalam melakukan sesuatu, sebaiknya tanya kepada diri sendiri apa yang kita inginkan esok hari dari apa yang telah kita lakukan sebelumnya. Jadi semua berulang pada diri kita, semua kita yang menentukan untuk masa depan diri kita. Oleh sebab itu, maka konsep belajar sepanjang hayat ini harus kita tanamkan. Konsep belajar sepanjang hayat harus kita ilhami untuk kita laksanakan bersama-sama. Anak-anakku sekalian, kita hari ini melakukan kegiatan analisis struktur, isi, dan kebahasaan dari teks ceramah ya. Ini sebelum saya lanjutkan, Pak Gebi ingin bertanya kepada Uswatun, ini kenapa yang masuk Meet kok cuma sedikit? Maaf ya Pak, di pondok ini bikinnya masih cover. Oh demikian, oke. Terima kasih. Ini tadi saya di kontak juga dengan Ustadz terkait dengan koneksi jaringan internet di lab yang masih terjadi gangguan ya, gangguan secara menyeluruh. Ini tanpa mengurangi semangat, teman-teman yang lain pastinya sudah bisa mendengarkan dengan speaker lab ya, termasuk ini sebagian sudah masuk di jaringan Pak Gebi. Mohon teman-teman yang lain yang sedang mendengarkan agar bisa mengikuti pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Anak-anakku sekalian, Pak Gebi masuk pada kegiatan 1, yakni menganalisis struktur, isi, dan kebahasaan teks ceramah. Ya. Jadi di sini
kita melakukan kegiatan analisis terhadap struktur, isi, dan kebahasaan teks ceramah tersebut. Di tugas 1 ini sudah ada contoh ya, sudah ada contoh. Ini jika Pak Gebi full size, ini sepertinya tidak terlalu terlihat ya ketika Pak Gebi lakukan full screen untuk satu teks, sehingga ini kita lebarkan saja maksimum yaitu 120% pembesaran. Ini tentunya sudah kalian baca teks ceramah berjudul Keutamaan Salam ya. Di teks ceramahnya berjudul Keutamaan Salam. Di sini contoh ini bersumber dari www.pidato.com/ dan seterusnya. Contoh teks ceramah terkait dengan keutamaan salam. Ini tentunya di pondok sudah kalian baca dengan baik. Kemudian dari hasil membaca ini nanti ya, kalian dihadapkan dengan tugas 2 ya, yaitu melakukan klasifikasi ya, melakukan klasifikasi terkait dengan teks tersebut. Nah, kemudian coba dibandingkan nanti apakah yang sudah sampai klasifikasikan itu sudah sesuai dengan ini, bahwa ini adalah bagian pembukanya, ini adalah bagian dari isinya, kemudian ini adalah bagian dari penutupnya, seperti itu. Jika sudah kalian pahami dengan baik, maka berlanjut pada tugas 3 ya. Di tugas 2 tadi setelah diklasifikasikan tentu dibaca lagi ini pendahuluan ya. Pendahuluan ini, bagian ini merupakan bagian apa sih dari teks ceramah begitu ya. Di bagian pendahuluan ini memiliki atau meliputi bagian-bagian apa saja. Di dalamnya ada salam, di dalamnya ada ucapan terima kasih ya. Seperti itu. Jadi dalam konteks ini harus bisa dipahami ya, bisa dipahami pendahuluan dari naskah atau dari teks ceramah ini berisi tentang apa saja, begitu ya. Yang selanjutnya yakni bagian isi ya, bagian isi. Di dalam isi tadi itu ada apa saja, begitu ya. Di dalam isi tadi ada apa saja. Kemudian ada bagian juga penutup. Jadi ada penutup. Penutup ini bisa berupa simpulan dari materi yang disampaikan, bisa ungkapan penutup, bisa ditutup dengan pantun, kadang dengan kata-kata mutiara dan seterusnya. Kemudian ada permohonan maaf dan diakhiri dengan salam penutup, seperti itu. Berikutnya anak-anakku sekalian, kita beranjak pada tugas 3 ya, pada tugas 3. Nah, di sini kita harus menemukan ide pokok ya. Menganalisis ide pokok yang ada di masing-masing bagian teks tersebut. Ya. Masing-masing bagian teks tersebut ini seperti apakah? Begitu, ya. Jadi pada tugas 3 ini kalian menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf. Paragrafnya yang mana, Pak? Nah, ini contohnya teks ceramah yang ada di tugas 1 tadi. Itu kita analisis, gitu. Ya. Di sini sudah ada, nanti tentunya Pak Gebi sampaikan kembali bahwa kalian mengerjakan langsung pada PDF ini ya. PDF silakan di-convert untuk menjadi Word, kemudian dikerjakan di Word-nya itu
Setelah selesai silakan dikonvert kembali menjadi PDF, jangan lupa diberi nama. Setelah itu dikirim ke grup WA dan email Pak Gebi ya, sehingga kita sama-sama bisa memonitor yang sudah mengumpulkan tugas dan yang belum mengumpulkan tugas. Kemudian di paragraf selanjutnya juga demikian ya. Jadi di sini sudah Pak Gebi tuliskan paragraf-paragrafnya, tinggal anak-anakku menentukan ide pokoknya saja, ide pokok yang menjadikan landasan dari berkembangnya paragraf tersebut ini apa, begitu ya. Ini sudah saya tuliskan paragraf-paragrafnya, tinggal anak-anakku sekalian untuk bisa menuliskan ide pokok dari masing-masing paragraf tersebut. Ini juga selanjutnya, ini juga ada. Nah, ini bisa kita lakukan analisis. Nah, ini ya. Oke, dari sini sampai pada ide pokok paragraf ya, tugas menentukan atau mencari atau menemukan ide pokok dalam paragraf tersebut. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari anak-anakku sekalian? Silakan. Saya sakit bertanya. Oke, silakan. Uswatun ya. Jika orang tua saya ketika di rumah memarahi saya, apakah itu bisa disebut dengan teks ceramah, Pak? Oke. Ini ada pertanyaan yang unik ini ya dari Uswatun. Apakah jika orang tua saya Pak di rumah ini memarahi saya, apakah ini bisa disebut sebagai teks ceramah Pak? Oke, saya lempar pada teman yang lain, mungkin ada yang ingin memberikan penjelasan atau paparan terkait dengan pertanyaan dari Uswatun ini tadi. Silakan. Adakah dari teman-teman yang lain ingin memberikan tanggapan dari pertanyaan Uswatun? Jika tidak ada, Pak Gebi tanggapi langsung ya. Pak Gebi tanggapi langsung. Saya ulangi kembali. Pertanyaannya adalah, apakah jika orang tua ini memarahi, tentunya memarahi anak ya, ini apakah tergolong teks ceramah? Karena ada ungkapan seperti ini mungkin ya. Pertanyaan itu timbul dari ungkapan, waduh saya tadi malam habis dimarahi orang tua saya. Waduh, tadi saya dimarahi bapak ibu guru. Nah, apakah dalam konteks memarahi ini sama dengan menceramai begitu ya? Nah, ini pertanyaan yang baik sekali dari Uswatun, terima kasih. Manakala yang ditanyakan Uswatun ini adalah ceramah informal ya, atau tidak formal. Jadi tentunya kalau kita analisis di dalam narasi yang disampaikan atau kemarahan dari orang tua tadi, dari misalkan juga bapak ibu guru, ini tentu memang ada landasan yang mirip dengan struktur teks ceramah itu. Kadang ada pembukanya, ada juga isinya, ya, ada juga isinya. Kemudian ada juga penutupnya. Kadang seperti itu, Pak. Kadang langsung pada isinya. Ya. Namun ini akan sulit karena ini informal, akan sulit dijabarkan dalam rupa teks. Apalagi jika kemarahan tadi tidak secara dengan kepala dingin menyampaikannya, maka strukturnya akan tidak jelas. Ya. Jadi seperti itu.
Jadi uswatun ini tetap bisa disebut sebagai teks ceramah, tapi sifatnya adalah informal ya. Yang dimaksud informal adalah tidak adanya struktur teks yang jelas ya, tidak adanya struktur teks yang jelas terhadap narasi tersebut ya. Gitu. Namun tetap bisa disebut sebagai teks ceramah manakala itu ditulis secara struktur sistematis seperti itu. Makanya sampai ada ungkapan saya diceramai oleh orang tua saya karena saya pulang sekolah kemudian bermain dan tidak pamit terhadap orang tua, misalkan seperti itu ya. Oke, terima kasih Uswatun atas respon dari pertanyaannya. Oke, yang selanjutnya kita masuk pada kegiatan kedua, yaitu menyusun teks ceramah bertema aktual. Nah, anak-anakku sekalian, nanti kalian di dalam pembelajaran ini akan menyusun sebuah teks ceramah ya. Jadi ada project yang akan dilakukan oleh kalian semuanya secara berkelompok maksimum 2 orang ya. Kalau kelompoknya terlalu banyak nanti ini cenderung pada ikut-ikutan saja mengerjakannya. Jadi nanti maksimum 2 orang saja boleh berdiskusi dan hasilnya sama, itu maksimum 2 orang saja. Proyeknya apa Pak? Tentunya menyusun sebuah narasi teks ceramah, gitu ya. Di sini ada paparan dari Pak Gebi. Pada kegiatan 2 ini menyusun teks ceramah bertema aktual. Yang dimaksud dengan bertema aktual itu seperti apa Pak? Yang dimaksud dengan bertema aktual adalah tema yang terkini, tema yang bisa dikatakan dalam bahasa kias masih hangat. Nah, itu yang perlu diambil, yang perlu dikembangkan menjadi sebuah teks ceramah. Begitu. Jadi temanya tidak boleh asal menjadi tema saja, begitu ya. Namun temanya harus kekinian, harus yang up to date, harus yang masih bersifat hangat itu tadi. Begitu. Sebagai contoh di sini Pak Gebi memaparkan 4 tema ya. Ada tema keagamaan, ada tema ilmu pengetahuan, ada tema teknologi, dan yang terakhir budaya. Keagamaan di sini saya berikan contoh tema keagamaan dengan judul ceramah atau judul teks ceramahnya Hikmah Menuntut Ilmu Menurut Islam. Nah, dari tema ini kemudian dikembangkan menjadi judul atau materi. Ini nanti bisa dikembangkan secara luas. Bagaimana sih hikmah menuntut ilmu menurut ajaran Islam? Nah, ini tentunya kalian sudah memahami betul bagaimana hikmah-hikmah itu dan bagaimana ajaran Islam manakala memberikan suatu bentuk bimbingan kepada umat untuk terus belajar sepanjang hayat, untuk terus menggali ilmu secara komprehensif. Yang selanjutnya yaitu ilmu pengetahuan. Nah, dari tema ilmu pengetahuan kita bisa mengambil judul teks ceramah bagaimana ya? Seperti itu. Salah satu contohnya di sini Pak Gebi memberikan materi atau judul teks ceramah yaitu sopan santun kepada orang tua. Sopan santun kepada orang tua. Di sini tentunya kita semua sebagai anak
harus menghormati orang tua yang ada di rumah dan orang tua yang ada di sekolah, yaitu Bapak Ibu guru. Ini bisa dikembangkan materi ceramahnya nanti berbasis judul sopan santun kepada orang tua. Boleh diberi narasi hadis, boleh diberi narasi Quran, dan lain sebagainya sebagai bahan atau materi pendukung dari teks ceramah berjudul sopan santun kepada orang tua. Pak, ini bukan keagamaan ya Pak? Sebetulnya unsur pengetahuan ya. Karena apa? Sopan santun ini merupakan satu bentuk ilmu pengetahuan juga yang kita pelajari, ada bidang keilmuannya, juga di situ disisipi materi-materi yang religius atau agamis. Yang selanjutnya yaitu tema teknologi. Ya. Jadi kalian bisa mengambil tema teknologi, kemudian mengambil judul. Ini salah satu contohnya yang Pak Gebi berikan. Pengaruh handphone ya terhadap pendidikan. Nah, pengaruh handphone terhadap pendidikan. Tentu anak-anakku sekalian, sekarang dinamika atau dunia handphone ini menjadi suatu kebutuhan dari setiap insan. Nah, ini tentu memberikan dampak pada bidang pendidikan. Oleh sebab itu, kalian juga bisa menjabarkan ini menjadi sebuah teks ceramah bagaimana pengaruh handphone ini terhadap pendidikan. Sampean selaku siswa, kalian selaku siswa, dengan adanya handphone, bagaimana pengaruhnya terhadap pendidikan kalian? Seperti itu, ya. Ini bisa dijabarkan sebagai bahan untuk menyusun sebuah teks ceramah yang aktual tentunya. Kemudian yang keempat ada tema kebudayaan atau budaya. Dari tema budaya ini kita bisa mengambil contoh materi atau judul melestarikan kebudayaan asli Indonesia. Nah, di sini anak-anakku sekalian, budaya-budaya nasional, budaya-budaya yang asli Indonesia sekarang sudah mulai tergerus, mulai bersaing dengan budaya-budaya asing yang masuk ke Indonesia. Baik yang masuk secara langsung ataupun melalui berbagai media perantaranya, media sosial, media telekomunikasi dan informasi, dan lain sebagainya. Anak-anakku sekalian, di dalam proses cross culture understanding atau perpaduan antara budaya asing dengan budaya kearifan lokal ini menjadi topik yang menarik untuk dibahas. Dan ini tentunya menjadi bagian penting yang bisa dikembangkan menjadi teks ceramah itu tadi. Contoh yang aktual seperti apa? Budaya K-pop misalkan. Budaya K-pop atau budaya Korea, baik dari segi berpakaian, baik dari segi berkomunikasi, dan lain sebagainya yang telah masuk ke Indonesia dari sinetronnya, dari dramanya, dari filmnya. Nah, ini bagaimana? Nanti ini budaya luar yang masuk ini bagaimana? Kontradiksinya dengan budaya kearifan lokal yang ada di Indonesia. Apakah anak-anak masih mengenal ciri khas nasionalisme, budaya-budaya kearifan lokal di masing-masing daerahnya? Nah, ini menarik untuk dibahas, anak-anak. Jadi silakan nanti bisa dibahas, bisa dilakukan kepenulisan dalam teks ceramah itu bisa diolah ya menjadi narasi teks ceramah yang baik. Anak-anakku sekalian, ini contoh dari 4 tema yang Pak Gebi tampilkan. Di sini juga
Saya beri contoh materi atau judul yang bisa dikembangkan menjadi narasi teks ceramah tersebut. Ya. Nah, di tugas selanjutnya sesuai dengan yang Pak Gebi paparkan tadi, kalian di sini ada opsi untuk bisa memilih. Ya. Ada opsi untuk bisa memilih. Pak Gebi menampilkan 4 tema ya, 4 tema, yakni keagamaan, teknologi, ilmu pengetahuan, dan seni budaya. Nah, silakan dari sini nanti anak-anakku sekalian bisa memilih salah satu saja ya untuk dikembangkan. Namun pada tabel ini tetap sampean semua atau kalian semuanya bisa menuliskan di masing-masing itu kira-kira kalau temanya keagamaan, materi yang cocok dikembangkan apa ya? Begitu. Kemudian kalau materinya tentang teknologi yang cocok dikembangkan apa ya? Nah, ilmu pengetahuan kemudian juga dengan budaya itu tadi. Nah, di sini nanti coba kalian menyusun ya, materi apa yang bisa dikembangkan dari tema keagamaan, materi atau judul apa yang bisa dikembangkan dari teknologi, dan seterusnya sampai kebudayaan. Begitu. Kemudian nanti di yang selanjutnya pilih salah satu yang dari sudah kalian tentukan tadi ya. Dari yang sudah ditentukan, Pak saya sudah menentukan 4 ini Pak. Oke, pilih salah satu ya, pilih salah satu yang paling kalian sukai, paling kalian minati untuk dikembangkan menjadi suatu narasi teks ceramah ya. Silakan nanti dari teks ceramah ini disusun sebuah kerangka. Nah, di sini sudah Pak Gebi berikan kolom untuk mempermudah kalian dalam bekerja. Nanti dikerjakan di kolomnya ini saja. Kalau nggak cukup di Word nanti di down ke bawah, di enter ke bawah, tidak ada masalah. Ya. Jadi di sini nanti sampean kembangkan, kalian kembangkan. Pembukanya seperti apa? Ya, pembukanya yang terdiri atas salam dan seterusnya itu. Nah, ini seperti apa? Kemudian isinya atau intinya dari ceramah itu apa saja? Misalkan ada muatan di situ, ada muatan contoh-contoh konkret yang ada itu dicantumkan di situ. Pak boleh mengutip sesuatu, Pak boleh, seperti yang Pak Gedi sampaikan tadi, mengutip Al-Quran, Al-Hadis, silakan boleh, ya, untuk dijadikan materi atau bahan mengembangkan teks ceramah tersebut, gitu. Jadi silakan dikembangkan seluas-luasnya dengan bahasa kalian sendiri yang tentunya harus bisa mudah dipahami. Begitu ya, harus bisa mudah dipahami. Anak-anakku sekalian, tentunya di bagian isi ini atau di bagian inti ini kita perlu melakukan suatu kajian. Kalian semua harus melakukan kajian sehingga materinya bisa sinkron, bisa sesuai dengan materi utama atau judul utama ya yang telah dipilih. Jangan sampai lari dari konteks, jangan sampai lari dari materi yang sudah dipilih oleh kalian sendiri itu tadi. Kemudian untuk yang di materi isi ini boleh berparagraf-paragraf ya. Jadi tidak harus pembuka tadi cuma satu paragraf, inti cuma satu paragraf, tidak. Harus dikembangkan ya. Dari judul dikembangkan menjadi kalimat-kalimat utama. Dari kalimat utama kalian kembangkan menjadi paragraf. Begitu ya. Kata kuncinya terletak pada judul atau materi yang sudah kalian
tentukan itu. Gitu ya. Selanjutnya setelah inti ini ada penutupnya. Nah, ada penutup. Bagaimana menutup dengan menarik? Nah, ini kan penting. Entah itu diberi pantun, entah itu diberi suatu ungkapan kata bijak. Ini kan bisa, ya. Dan seterusnya bisa. Nah, ini tentunya menjadi PR bagi kalian bagaimana membuka dengan menarik, memberikan isi atau materi dengan menarik, seterusnya kemudian dengan termasuk menutup juga dengan menarik. Target goalnya adalah bagaimana kalian bisa menyelesaikan proyek ini menghasilkan satu bentuk teks ceramah dengan sangat menarik, kontekstual dan aktual. Itu anak-anakku sekalian. Ya. Jadi dalam konteks pembelajaran Pak Gebi teks ceramah ini kalian target goalnya adalah bisa menyusun sebuah teks, bisa punya produk sebuah teks ceramah yang ini dengan materi yang sangat baik, kontekstual, aktual, dan juga tidak ketinggalan, ya, seperti itu. Jadi besar harapan kami, besar harapan Pak Gebi bahwasanya pembelajaran ini bisa menghasilkan suatu produk yang tidak asal-asalan, tentunya tidak asal-asalan, produk yang dibuat dengan sungguh-sungguh, dengan diskusi bersama teman, agar menghasilkan karya yang baik dari segi materi, kepenulisan, maupun dari interestnya. Jadi orang kalau mendengarkan pasti ini tertarik, seperti itu ya. Nah, itu anak-anakku sekalian terkait dengan bagian-bagian yang harus ada di dalam teks ceramah. Ya. Oke, seperti yang Pak Gebi sampaikan tadi, ini terakhir ya, yaitu susunlah kerangka teks ceramah yang kalian. Nah, ini berdasarkan kerangka ini tadi, ya. Ini kalian menyusun sebuah teks ceramah itu tadi. Ya. Perhatikan unsur-unsur kaidah kebahasaan, perhatikan unsur-unsur struktur teks, bahasa formal, ya, bahasa baku. Nah, ini silakan diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai karya kita asal-asalan, asal selesai, jangan ya. Harus berbasis keinginan kuat, saya ingin membuat sebuah teks ceramah dengan semenarik mungkin, begitu ya. Siapa tahu nanti lulus dari SMK Solihuddin, lulus dari Pondok Pesantren Solihuddin, ini menjadi ustazah, ya, menjadi ustazah, bisa ceramah dengan baik. Kan itu banyak yang di YouTube ustazah akhirnya diundang ke sana kemari memberikan ceramah. Ya. Itu juga menjadi suatu potensi syiar agama yang baik, dan di sisi lain juga bisa menjadi potensi ekonomi kreatif. Begitu anak-anakku sekalian, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi secara umum, silakan boleh bertanya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau tanya, Ya. apa perbedaan ceramah dan pidato? Nah, ini pertanyaan yang baik dari teman kalian. Perbedaan dari teks ceramah dan pidato. Apa bedanya ceramah dan pidato? Ya. Teks ceramah atau teks pidato ini sama ya sebetulnya.
Akan tetapi pidato memiliki kecenderungan yang sangat formal ya. Jadi tentu esensinya sama, berpidato, berceramah itu esensinya adalah sama. Perbedaannya di segi fleksibilitas dari konteks. Contoh, Pak Jokowi berceramah. Nah, ini mungkin konteksnya berceramah ini kepada para menterinya, kepada putra-putrinya. Tapi ketika acara 17 Agustus, ya, peringatan kemerdekaan Republik Indonesia, tentunya disebut sebagai Pak Jokowi berpidato. Nah, begitu ya. Jadi esensinya adalah sama antara ceramah dengan pidato. Akan tetapi penekanan pidato pada konteks yang sangat-sangat formal. Penekanan pidato lebih pada konteks yang bersifat sangat formal. Kalau ceramah bisa semi formal dan bisa juga non formal. Seperti itu. Itu terkait dengan perbedaan antara ceramah dan pidato. Sekali lagi, pidato konteksnya sangat formal. Ceramah bisa semi formal dan bisa juga non formal. Seperti itu. Pak, apakah pidato esensinya nanti sama juga Pak? Secara unsur kebahasaan, secara struktur, apakah sama? Jawabannya adalah sama. Pilihan kata atau diksinya bisa jadi berbeda. Menggunakan diksi-diksi yang lebih formal, menggunakan diksi yang lebih baku. Nah, ini terletak pada pidato. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya Pak Kevin, nanti untuk penugasannya Pak, kita cenderung pada pidato kah atau pada ceramahkah? Sesuai dengan konteks pembelajaran bahasa Indonesia yang terletak pada kompetensi dasar, bahwasanya tugas ini ada pada teks ceramah ya. Jadi nanti bisa kalian jadikan pakem yaitu teks ceramah. Seperti itu. Oke, bisa dipahami penjelasan dari Pak Kevin? Ada pertanyaan lain? Jika tidak ada, selamat bertugas. Ya. Selamat bertugas, selamat mengerjakan UKBM, kemudian mengerjakan proyek kita bersama. Jadi maksimum satu proyek 2 anak atau 2 siswa. Jadi proyek kita dikerjakan secara berkelompok maksimum 2 anak. Pak Gebi, di layar Pak Gebi tidak tampak teman-teman yang lain. Semoga teman-teman yang lain bisa mendengarkan di speaker dengan layar LCD. Semoga pembelajaran hari ini ada manfaatnya dan berguna bagi kalian untuk ke depan yang lebih baik. Mungkin kiranya itu yang bisa Pak Gebi sampaikan untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih atas segala atensi, perhatian, dan waktu yang kalian berikan. Semoga tugas ini nanti bisa selesai dengan baik. Pertemuan minggu depan kita akan membahas hasil pengerjaan UKBM termasuk progres pelaksanaan dari proyek penyusunan teks ceramah. Demikian anak-anakku sekalian yang bisa Pak Gebi sampaikan. Sebelum mengakhiri kegiatan di pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama agar Tuhan yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita dari segala macam bahaya COVID-19 dan ancaman kesehatan yang lainnya.
Anak-anakku sekalian, berdoa dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Terima kasih. Salam pada teman-teman yang lain yang tidak bisa terlihat dalam layar. Semoga sukses senantiasa. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi